temen nih nggak kawin, ternyata tidak diurus. Maksudnya tuh Islamnya nih ya udah, kamu asal kamu masuk Islam ya sudah. Itu kayak teman-teman aku seperti itu terbantu. Karena kenapa? Secara tidak langsung kami dapat banyak pelajaran di sana. Kami bisa belajar mengaji, kami bisa mendengarkan dakwah. Kemudian kadang-kadang kan kita ada juga dibantu, apalagi buat yang mu'alaf yang hidupnya kurang mampu. Itu aku mau nangis loh. Waktu aku lihat yang pembagian beras waktu acara, aku nonton di YouTube-nya. Aku sampai, ya Allah Tuhan, ada ternyata teman-teman aku yang berkekurangan. Hidup mereka merasa diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Saya ada 4 saudara dan saya anak paling tua. Ya, anak paling tua, dan di dalam keluarga aku ini Kristennya fanatik. Kristen fanatik. Nggak usah aku jelaskan, kalau udah fanatik tuh kalian pasti paham. Tapi aku bahagia semua bisa menerima aku. Aku 4 saudara, aku kakak tertua, dan aku memang panutan mereka. Dan aku bahagia punya adik-adik, ada yang namanya Mami Ana, kemudian ada Ricky, kemudian ada Arthur. Nah ini semua, Arthur ini diakon juga di gereja. Ricky ini agamanya juga kuat, dia biasa mendoakan aku juga, mendoakan mama. Ya pokoknya fanatik lah ya. Kemudian adikku yang nomor 2 juga penetua diakon, si Mami Ana ini. Tapi ya alhamdulillah semua menerima aku. Kakaknya yang lain dari yang lain menurut mereka. Jadi ya memang aku lain dari yang lain lah. Mamaku sudah yang menerima semuanya dengan lapang dada. Jadi sudah, beliau mengerti mungkin ya, ini jalan anaknya. Karena beliau melihat kehidupan aku selama di kota Pontianak, benar-benar aku bahagia. Aku nggak tahu, aku ternyata di sini akhirnya banyak punya teman. Aku nggak tahu siapa-siapa, aku punya teman banyak sekali. Itulah yang membuat aku juga senang. Jadi hari-hari aku sekarang ya dengerin kajian. Wah, itu penting banget. Luar biasa penting. Karena gini ya, kami ini lidahnya tidak terbiasa untuk menyebutkan alif, bagaimana alif yang benar. Kan ada yang sebut alif. Nah itu benar-benar kita belajar, jangan sampai kita belajar tapi kita ucapannya tidak betul. Itu kan juga maknanya nanti salah. Jadi kalau menurut aku, kalau aku pribadi, guru ngaji buat aku itu penting sekali. Karena dasarnya kalau sudah kuat, kita menuju ke Al-Qur'annya pasti akan kuat, pasti akan bagus. Itu, kita harus mengerti tadi panjangnya di mana, pendeknya di mana. Oh ini A, oh ini I, oh ini U. Nah seperti itu kita kan harus tahu. Karena lidah kami kan tidak terbiasa. Kayak nyebutin aku aja masih kadang alif, ba, ta, sa. Saat di situ aku harus berjuang. Berjuangnya kenapa? Bagaimana yang benar? Bagaimana ucapan yang benar? Dal, zal, itu bagaimana yang benar? Tok itu seperti apa mulutnya? Jadi aku kadang, Pak, saya mau sebutnya yang betul. Karena kalau dasarnya betul, saat kita membaca pun pasti betul. Itu ya, kalau buat aku, guru mengaji itu penting banget, penting sekali. Kami nyaman untuk mencari kemana sih kami mau belajar, ya. Karena kadang tuh ya, aku lihat ada beberapa temen yang suaminya temen nih nggak kawin, ternyata tidak diurus. Maksudnya tuh Islamnya nih ya udah, kamu asal kamu masuk Islam ya sudah. Itu kayak teman-teman aku seperti itu terbantu.
Karena kenapa? Secara tidak langsung kami dapat banyak pelajaran di sana. Kami bisa belajar mengaji, kami bisa mendengarkan dakwah. Kemudian kadang-kadang kan kita ada juga dibantu, apalagi buat yang mualaf-mualaf yang hidupnya kurang mampu. Itu aku mau nangis loh. Waktu aku lihat yang pembagian beras waktu acara, aku nonton di YouTube-nya. Aku sampai, ya Allah Tuhan, ada ternyata teman-teman aku yang berkekurangan. Hidup mereka merasa diperhatikan. Jadi mereka yang terbuang pun mereka ada tempat untuk belajar, untuk mendorong mereka agar mereka tidak kembali ke yang dulu. Kalau orang tuh ya belajar, diperhatikan, itu senang banget. Ada yang ngajarin, ada yang membimbing, wah itu perlu banget. Nah itulah, ternyata banyak hal yang kita nggak tahu rahasia Tuhan, yang kamu jangan bekerja, kamu sudah aja, cukup aja udah bekerja. Ternyata inilah Tuhan membukakan jalan. Untuk aku ternyata aku jadi bisa sholat, aku bisa berkumpul dengan sesama mu'alaf, aku bisa belajar agama, dan aku bahagia banget. Itu yang bisa aku ceritakan buat kalian ya. Ya pokoknya yang penting itu selalu berdoa, sholat jangan ditinggalkan. Tadi udah zuhur kita, udah asar, kita belum asar. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini, bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan beda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.